Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, sahabat Opmek. Nah, teman-teman, kali ini di channel kami ada channel yang terbaru nih. Apa itu? Yaitu podcast. Nah, podcast kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya kepada salah satu owner dari Opmek itu sendiri. Yaitu ada Mas Erianto. Oke. Halo. Nah, oke Mas Eri. Ya, Mas Cahyo. Gimana kabarnya Mas Eri? Alhamdulillah sehat ya. Oke, di sini saya mau bertanya-tanya nih sedikit boleh. tentang usaha Mas Eri, yaitu di Opmek itu sendiri. Nah, yang pertama pertanyaannya itu sejak kapan sih usaha ini itu berdiri, Mas? Khusus untuk Opmek sendiri itu berdiri kurang lebih di bulan Juni lah, 2018-2019. Itu kita berdiri, tapi sebelum itu kan bukan Opmek sebetulnya namanya cuman mesin opak gitu aja. Terus silam itu di tanggal itu kita ide-ide dengan teman-teman dan lain-lain, kita bincang-bincang dengan tim-tim kita juga, terus terjadilah Opmek itu sendiri gitu. Oke. Nah, tadi ya teman-teman itu sedikit penjelasan dari Mas Eri, itu sekitar 2019 ya Mas berdirinya 2019. dari Opmek itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana sih awal mula Mas Eri itu mendirikan usaha ini? Atau apa yang melatar belakangi Mas Eri mendirikan usaha Opmek itu? Kalau awal mula kan sebetulnya dulu kan yang namanya opak kan dari saya mungkin belum lahir ya. Mungkin kan sudah ada itu namanya opak. Dan kalau dulu kan sistemnya masih sistem manual kan, masih diletrek lah istilah bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu diletrek-letrek. Nah, setelah itu kan kita berpikir, apakah tidak bisa kita buat sistem mesin itu gitu. Terus kita uji coba bareng-bareng sama teman-teman, dan ya terjadilah mesin itu tersebut gitu Mas Ayo. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Jadi itu latar belakang dari usaha Opmek itu berdiri. Nah, dalam Mas Eri menjalani usaha ini itu kendalanya itu apa saja ya Mas? Ya, kalau untuk saat ini kendalanya itu ya paling pada posisi pengenalan sih Mas. Pengenalan dalam artian itu kendala ketika kadang pelanggan baru itu bingung cara memakainya dan lain-lain. Itu paling ya kendalanya cuma di situ. Itu kurang lebihnya di situ lah. Oke. Mungkin ya ini ada sambil ngopi-ngopi Mas. Boleh santai. Mas. Iya, biar enggak biar enggak sambil ngopi santai gitu. Boleh. Nah, kan tadi apa namanya bisnis sudah ya dibilang lama ya, sudah beberapa tahun ya Mas ya. Iya. Terus sudah banyak pembeli juga. Nah, dari mana saja kira-kira pembeli dari mesin Opmek ini Mas? Kalau untuk pembeli itu yang banyak itu di Jawa Barat Mas. Jawa Barat. Paling banyak itu ya kan, untuk enggak cuman karena kan mesin opak ini kan enggak cuman hanya khusus untuk opak, bisa untuk keripik kaca, untuk cetak gendar dan lain sebagainya, yang penting bahan matang gitu Mas. Kalau untuk daerah luar Jawa ya Kalimantan, terus Sumatera dan lain-lain ya banyak sih Mas di situ gitu. Untuk saat ini Mas di situ banyak. Berarti itu ada sistem ininya, pengirimannya gitu Mas? Ada Mas, kalau pengiriman kan bisa via toko hijau atau toko oranye kan ada sekarang, tapi bisa juga via offline yang lebih meringankan di biayanya itu tersebut gitu. Karena kan kadang kita ya ada promo, apalagi kalau saat ini kan kita punya promo, ada free kaos dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi selain bisnis ini, apakah Mas Eri juga menggeluti beberapa bisnis lain? Ya ada Mas, dulu kan sebelum ada Opmek kan saya di bidang musik sebetulnya Mas gitu. Musik. Ada di musik, ada studio kan di rumah dulu waktu sebelum ada bisnis ini gitu. Ada jahit juga, ada mesin jahit, cuman baru. Berarti baru mau dirilis. Oke, ya, semoga lancar Mas ke depannya dari usaha tersebut. Amin Mas. Oke, nah, mungkin kalau untuk menutup atau closing ini, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan sekaligus harapan dari Mas Eri selaku owner dari Opmek untuk kedepannya itu Opmek itu dapat bertahan dan terus memberikan inovasi dan pembaruan terkait mesinnya. Mungkin sedikit dari harapan Mas Eri untuk usaha ini. Oh, kalau untuk saya sebetulnya enggak untuk ke itu Mas. Kalau saya pinginnya itu sebetulnya
Karena kan kita ada di generasi Z kan sekarang kan, generasi milenial lah istilah Yeah. dalam bahasa itu. Kalau saya pinginnya kita mengedukasi apa itu OPA dan apa itu tata cara kita berdedikasi di dalam bisnis kuliner lah terutama, walaupun kita memang penyedia khusus untuk itu gitu. Jadi ya pingin harapan kita, ayo untuk pengusaha-pengusaha OPA jangan lupa untuk membeli mesin di kami gitu. Intinya itu. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin bagi para pengusaha OPA itu, jika para pengusaha ini membutuhkan untuk menunjang bisnis teman-teman semua, itu dari Opmek itu juga menyediakan. Jadi salah satu makan tradisional dari Wonosobo juga kita tidak bisa melupakan. Jadi agar proses juga lebih cepat, itu juga perlu kok bantuan dari teknologi. Nah, dari Opmek itu sendiri kan juga menyediakan. Jadi untuk apa susah-susah? Walaupun kita bisa membuat manual, tapi kalau ada teknologi, buat apa lagi? Ayo. Untuk itu mungkin dari Mas Eri bisa sedikit promosi bagaimana cara mengorder Opmek itu sendiri, bisa menghubungi Mas Eri itu lewat apa saja ya Mas? Oh banyak kira-kira? Mas, semua jejaring sosial kita punya semua gitu. Ya. Jadi semua ada WhatsApp dan lain sebagainya, alamat lengkap semua ada gitu. Oke. Nah mungkin teman-teman itu sedikit podcast kami bersama owner dari Opmek itu sendiri. Sekian mungkin video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe, serta tinggalkan komentar-komentar yang membangun demi keberlanjutan video-video kami. Oke, terima kasih.